Indonesia dikenal sebagai negara dengan budaya paling beragam di dunia. Lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa hidup berdampingan, menjadikannya laboratorium budaya yang mempesona. Di sini, budaya bukan warisan mati. Ia menari, bernyanyi, dan hidup di setiap helaan napas insan Nusantara. Untuk mengenal lebih dekat, kami akan mengenalkan kepada 4 suku yang mewakili pulau-pulau di Indonesia. Mari bersama kita telusuri keindahan mereka satu demi satu. Perjalanan budaya kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Tanah Minangkabau di Sumatera Barat. Suku Minang dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat, pendidikan, dan tradisi merantau. Keunikan budaya Minang juga terlihat dari rumah gadang yang megah serta sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan diwariskan melalui perempuan. Perjalanan budaya berlanjut ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan yang merupakan tanah kelahiran dari suku Bugis. Suku ini dikenal sebagai masyarakat maritim yang tangguh dan pelaut yang ulung sejak dahulu menjelajahi lautan menggunakan kapal pinisi. Selain itu, mereka juga memiliki budaya yang masih dijaga hingga hari ini. Nilai Siri Napace, yaitu kehormatan dan solidaritas antar sesama, menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Kekayaan budaya terlihat dari rumah adat, tarian tradisional, pakaian adat, hingga kuliner khas yang menjadi bagian dari identitas Sulawesi Selatan. Bergeser ke Pulau Jawa, kita dapat melihat keunikan dari pusat kota, yaitu Jakarta, yang kental dengan budaya dari suku Betawi. Masyarakat Betawi dikenal sebagai jenaka yang terbuka dan memiliki jiwa gotong royong yang kuat. Keunikan budaya Betawi terlihat dari tradisi dan ritual mereka, seperti palang pintu. Selain itu, bahasa dengan logat yang unik dari hasil serapan berbagai bahasa diucapkan secara lugas dan langsung menjadi salah satu ciri khas yang paling menonjol. Perjalanan budaya kita kini membawa jauh ke timur Indonesia, ke tanah yang dijuluki Mutiara Hitam, yaitu Papua. Sebuah wilayah yang tidak hanya diberkahi dengan alam yang magis dan megah, tetapi juga menjadi rumah bagi ratusan suku bangsa yang hidup selaras dengan alam. Masyarakat Papua dikenal memiliki semangat juang yang tinggi, ketulusan hati, dan kreativitas seni yang luar biasa. Mulai dari seni ukir asmat yang mendunia hingga alat musik tifa yang menggetarkan jiwa. Di tanah ini, nilai kebersamaan dan filosofi hidup saling berbagi menjadi pondasi utama. Kekayaan budaya ini terpancar nyata lewat keunikan rumah honai, keunikan pakaian adat, hingga tradisi bakar batu yang syarat akan makna persaudaraan. Inilah Papua, sebuah identitas yang memperkaya keberagaman Nusantara. Halo sanak sadonyo. Nah, jadi hari ini kita mau ngenalin ke kalian salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu Minangkabau. Nah, aku kalau dengar kata Minang pasti keinget selalu rendang. Bener banget, jadi rendang itu jadi salah satu ciri khas makanan yang ada di Minangkabau. Selain itu, Minangkabau juga punya adat istiadat dan juga budaya yang unik loh. Bener banget, jadi masyarakat Minang masih menerapkan sistem kekerabatan secara materialnya loh. Nah, matrilineal itu apa sih? Jadi maksudnya garis keturunan itu diwariskan dari ibu. Bener banget, jadi dalam budaya Minang, kelompok perempuan itu memiliki peran yang sangat penting banget loh, baik di keluarga maupun di adat. Nah, selain itu kita juga mau kasih tahu ke kalian salah satu rumah adat yang ada di Minang, yaitu rumah gadang. Pasti kalian tahu dong. Nah, jadi rumah gadang ini bentuk atapnya mirip banget sama tanduk kerbau. Nah, jadi kenapa sih mirip banget sama tanduk kerbau? Jadi mereka ini terinspirasi dari sebuah legenda, yaitu masyarakat Minang yang melawan adu kerbau. Nah, asal muasal akhirnya terbentuklah asal muasal kata Minangkabau.
Bener banget. Nah, selain itu kita juga mau kasih tahu ke kalian ada tarian adat khas dari Minangkabau, yaitu tari piring. Kira-kira kenapa sih Za namanya disebut tari piring? Jadi sebelum agama Islam itu hadir di masyarakat Minang, mereka mempercayai tari piring ini sebagai simbol untuk mempersembahkan Lanjut. ulang dari mulai Bapak. Oke. Jadi sebelum masuknya agama Islam di masyarakat Minang, mereka nih percaya kalau tari piring ini bisa dijadikan persembahan untuk sesaji leluhur mereka. Ya. Maaf. Apa namanya? Aduh. Oke. Tuh. Jadi dalam kepercayaan suku Minang nih, sebelum hadirnya agama Islam, masyarakat Minang percaya kalau misalnya tari piring itu mereka persembahkan sebagai sesaji untuk leluhur mereka. Nah di sini piring itu dijadikan simbol sebagai persembahan. Oh gitu ya, berarti setelah Islam hadir, tari-tarian ini tuh jadi bahan pertunjukan untuk melambangkan para petani ya? Bener banget Yasmin. Gimana kalau kita lihat ke budaya suku lain di sana? Yuk. Agak kareba teman-teman. Jadi kali ini kita akan berkenalan sama masyarakat Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau ngomongin Sulawesi Selatan, pasti langsung kepikiran kapal pinisi deh. Nah, benar banget. Kapal pinisi itu merupakan simbol kepiawaian masyarakat Bugis Makassar sebagai pelaut ulung dari zaman dahulu. Bahkan kapal ini udah terkenal sampai mancanegara loh, hebat banget ya. Iya betul. Nah, selain itu, masyarakat Bugis Makassar juga punya nilai hidup yang tinggi yang sangat dijunjung dari zaman dahulu sampai sekarang. Namanya adalah Siri Napace. Nah, siri itu berarti harga diri atau kehormatan, sedangkan pace itu berarti rasa empati dan solidaritas terhadap sesama. Makanya masyarakat Bugis Makassar sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kebersamaan. Selain itu, rumah adat mereka juga unik banget loh. Ada rumah panggung khas Bugis dan tongkonan yang bentuk atapnya khas banget. Nah, rumah panggung itu dibuat agar masyarakat aman dari ancaman banjir dan binatang liar. Kalau soal budaya, Sulawesi Selatan juga punya tarian yang energik banget. Nama salah satunya itu Tari Pakarena. Nah, tari Pakarena itu menyimbolkan kesopanan, kelembutan, dan penghormatan terhadap tamu. Wah, ternyata budaya Makassar kaya banget ya. Benar banget, kita harus bangga sama budaya Indonesia yang sangat beragam. Nah, habis ini kita lanjut kenalan sama budaya daerah lainnya yuk. Oke. Nah, kalau tadi kita udah jalan-jalan ke Makassar, sekarang gue pengen ngajak lu pada nih buat kita jalan-jalan ke Betawi. Betawi itu di mana sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Betawi itu merupakan sebutan lain atau suku yang berada di DKI Jakarta. Nah, kalau sekarang gue berpakaian kayak anak jaksel abis ya, nanti gue akan membawa lu pada ke teman gue yang sudah kenal banget dengan budaya Betawi. Yuk, kita jalan ke sebelah sana. Nah, di sini ada teman gua namanya Farik. Dia ini memang orang budaya Betawi asli dan di sini gua akan banyak bertanya ke dia tentang gimana sih budaya di Betawi. Nah, Farik, boleh jelasin nggak sih ke penonton yang ada di vlog gua ini budaya Betawi itu biasanya terdiri dari apa aja? Nah, Boleh pertama jelasin? nih teman-teman, kita pasti mengenal banyak seperti mulai dari makanan, seni, dan juga hal-hal lainnya. Misalnya ini baju kita nih. Oke, baju lu apa nih? Coba lu bisa jelasin nggak? Nih, batik warna biru, Mm-mm. baju pade warna biru. Mm-mm. Itu warna apa sih? Warna dominan Betawi. Oh, Merah, hijau, kuning, sama biru. Itu warna-warna warna Betawi kita banget ya. itu ya. Oh, oke oke. terus makanan yang lu pasti pada pernah makan. apaan tuh? Ketoprak. Ketoprak. Oke. Ya, tahu nggak ketoprak? Tahu, gua demen banget kalau makan ketoprak. Ketoprak, beh, enak. Terus itu gado-gado. Gado-gado. Gado-gado Kansas. Gado-gado yang biasanya terbuat dari sayuran itu ya? Nah iya, Oh. sama lontong, apalagi pakai sos kacang. Enak tuh kalau pakai lontong, saus kacang, ketoprak, gado-gado. Itu udah Gado-gado. paling enak banget ya. Atau yang dibakar di atas api. Apaan tuh? Dibalik lagi wajahnya. Apaan tuh? Apa tuh? Kerak telur. Oh, kerak telur. Nah, itu udah Betawi belak habis tuh. Betawi habis. Jadi sebenarnya makanan Betawi itu selain enak, tapi juga sehat ya, karena terdiri dari sayuran, terus ada protein telurnya juga di sana ya. Dan juga murah dan dekat sama kita. Murah dan dekat itu yang paling penting sih, apalagi buat kita sebagai mahasiswa. Selain itu ada apa lagi tuh? Selain tadi ada makanan, terus ada baju. Mungkin kalau rumah adatnya gimana? Nah, rumah adat nih, namanya rumah kebaya. Rumah kebaya, apaan tuh? Nah, itu rumah bentuknya kotak, Mm-mm. di atasnya bentuknya kalau misal dilihat dari samping mirip kebaya. Hmm. Nah, habis itu selain rumah ada juga yang lain nih, Apaan tuh? yang banyak kita lihat di jalan. Mm-mm.
Ondel-ondel. Ondel-ondel. FYI gue takut loh sebenarnya sama ondel-ondel. Oh iya, Takut ketabok. Iya serem. Udah tinggi, warna mukanya juga kadang ada merah. Iya. Tapi Keren itu banget. udah Betawi abis sih. Nah, Selain itu ada apa lagi tuh? dan itu ada juga kalau misalnya di pernikahan nih, Kawinan. orang-orang kita nih ada yang namanya tanjidor. Tanjidor. Itu orkestra dan dia itu gaya campurannya digabung sama Eropa. Antara apa sama apa tuh? Antara budaya Betawi yang misalnya kekerabatan habis sama orang-orang Eropa yang dulu datang ke kita. Oh, kayak orang-orang Portugis, Belanda, kayak gitu-gitu Iya. kali ya? Oh, oke. Ada lagi? Terus juga ada nih, kita pasti tahu nih legenda yang dulu ada. Legenda apa? Legenda si Pitung. Oh, si Pitung yang Silat. suka silat gitu ya? Iya. Habis itu kebal, ditembak kagak mati. Udah ditembak berkali-kali sama Belanda, kagak mati-mati itu orang ya? Iya, itu pahlawan kita tuh. Oke. Gila abis lah kita. Ya berarti memang budaya Betawi itu ada banyak banget ya, mulai dari baju adatnya, makanannya, terus legendanya, bahkan sampai ke baju rumah pun itu semua ada di Betawi ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak sih? Habis itu deket juga sama kita dan juga apaan tuh? ekonomis Apaan tuh? mereka punya budayanya. Berarti deket sama kita dan ekonomis gitu ya. Iya. Kalau misalnya nih, gua pengen ngelihat budaya Betawi yang bener-bener asli dan masih terjangkau lah sama kita mahasiswa, itu kita bisa nonton di mana sih? Nah, kalian ke Setu Babakan Aye. Satu Babakan, di Nah, mana itu tuh? Itu di Kutek. Oh, di Kalian Kutek. tinggal keluar Kutek, terus belok kanan cari udah deh. Ada makanannya banyak. Terus itu ada danau, enak. Jadi di samping ada makanan yang enak-enak, ada kerak telur, gado-gado segala macem, kita Iya. juga bisa ngelihat pemandangan danau yang luas, namanya aja Satu Babakan ya. Iya. Oke. Itu aja. Itu aja. Oke, baik. Itulah teman-teman yang dapat kami jelaskan mengenai budaya adat Betawi, yang mana itu merupakan budaya adat kita yang anak-anak di Jakarta. Jadi buat lu anak-anak Jakarta, kita bukan hanya ada bahasa-bahasa gaul, anak-anak Jaksel, anak-anak Jaktim, tapi kita juga punya budaya Betawi yang tentunya harus kita jaga terus-menerus. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Lupa. Kita harusnya ngenalin suku yang lain yang ada di Indonesia juga. Yuk, kita dengerin penjelasan selanjutnya. Sapuna Maimam. Nah, hari ini kita mau ngejelasin kalian tentang salah satu daerah paling eksotis dan paling kaya akan budaya di Indonesia, apalagi kalau bukan Papua. Nah, betul banget, Mam. Nah, ngomongin Papua, seringkali kita tuh cuma fokus sama keindahan alamnya aja, kayak Raja Ampat. Nah, padahal kekayaan budaya masyarakat itu jauh lebih dalam dan bermakna. Nah, salah satunya tuh rumah Honai. Rumah Honai itu bentuknya bulat, terus atapnya tuh jerami, mengerucut, punya filosofi yang keren banget. Nah, tahu gak sih kenapa bentuknya didesain seperti itu? Tahu dong, bentuk mana yang bunda dan tanpa jendela itu sebenarnya taktik jenis masyarakat kebumen Papua untuk menahan hawa dingin yang ekstrim. Plus, struktur bulat itu melambangkan kesatuan, persaudaraan, dan kesetaraan antara anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Jadi, nggak ada sekat-sekat pembatas gitu deh. Nah, keren banget kan? Arsitektur tradisional ini juga syarat makna kehidupan. Oh iya, buat masyarakat luar, mungkin sering lihat pakaian adat Papua yang menggunakan hiasan kepala dari burung cendrawasih. Ini juga perlu kita edukasi penonton tau, Mam. Nah betul tuh, burung cendrawasih atau bird of paradise merupakan lambang keindahan dan kehormatan. Nah selain itu pakaian adat itu juga tidak dipakai sembarangan, melainkan pada momen-momen sakral seperti pernikahan adat atau ritual adat besar. Dan sekarang masyarakat Papua juga sangat menjaga kelestarian burung cendrawasih ini dengan membuat replika hiasan kepala yang ramah lingkungan. Setuju banget, dan yang paling aku kagumi dari Papua ini adalah tradisi batu atau barapen. Nah, itu tuh salah satu simbol perdamaian, ucapan syukur sekaligus tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan lewat makan bersama ini. Nah, lewat video ini kami ingin menjelaskan bahwa Papua merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang tidak mungkin bisa kita pisahkan. Nah, gimana nih, makin bangga nggak itu di bagian-bagian dari Indonesia? Nah, jangan lupa untuk terus dukung konten budaya kita. Sampai jumpa di penjelajahan budaya berikutnya. Sampaikan salam hangat untuk Papua. Amologa Sumur Saiba.